Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Ria Rizka Mansur. Jadi hari ini aku mau share video yang keren banget, yang berhubungan dengan situasi kita saat ini. Mau tahu? Ya, kalian sudah lihat di judul, yaitu video tentang pedoman protokol kesehatan bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya ini salah satu instrumen penelitian aku untuk tugas akhir. Tapi aku tuh greget banget untuk kebermanfaatan, why not aku share ke kalian. Kok malah curhat? Ya udah, kita lanjut yuk. Nah, pasti timbul pertanyaan di benak kalian, gimana sih pedoman protokol kesehatan bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19? Yuk Bunda, kita baca dan simak petunjuk berikut. Nah, yang pertama, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah BAB, BAK, dan sebelum makan. Nah, bagi bunda-bunda yang punya buku KIA bisa cek di halaman 28. Nah, ini ada 5 langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bisa dilakukan selama 20 detik. Yang pertama itu basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Terus gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bisa sambil senam cuci tangan mungkin, kalau yang pernah lihat videonya. Terus bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Terus keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Ini biasanya kalau kita ke tempat-tempat yang agak mewah gitu ya, ditekan banget mewahnya. Oke, lanjut. Yang kedua, Bunda harus hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Pasti kalau ini sih mungkin bunda-bunda udah terbiasa ya untuk tidak melakukannya. Soalnya apalagi bunda-bunda yang lagi make up itu kan sayang banget kalau tangannya itu nyentuh-nyentuh ke wajah. Waduh, yang sudah glowing. Kok malah bahas yang lain. Oke, lanjut. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Mau itu suami tersayang, anak tersayang, orang tersayang, mertua tersayang, pokoknya siapapun kesayangan, kalau dia sedang sakit, tolong hindari kontak dengan orang tersebut. Katanya kan sayang ya, jangan sampai menulari yang lain ya sakitnya itu. Terus yang keempat, gunakan selalu masker medis saat sakit. Tetap tinggal di rumah atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, dan jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Nah, ini pelajarannya bagi bunda-bunda. Jadi kalau lagi sakit itu udah tinggal di rumah aja, nggak usah banyak jalan-jalan dulu. Lanjut Bunda, yang kelima itu, nah di sini ada etika batuk. Jadi kalau Bunda merasa dirinya flu atau bersin-bersin, entah karena apa penyebabnya, usahakan selalu untuk menerapkan etika batuk ini. Jangan cuma hacum-hacum aja di sembarang tempat, tapi juga ada etikanya. Jadi yang pertama itu Bunda gunakan masker ya, supaya virusnya itu nggak nyebar kemana-mana. Terus yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi jangan pakai tangan ya, karena kalau pakai tangan ya biasanya spontan ya pakai tangan itu. Kalau bisa udah diganti deh sama lengan yang bagian atas, yang bagian dalam itu. Soalnya kalau pakai tangan nanti kalau habis bersin virusnya pindah ke tangan, terus nanti kita pegang apa-apa itu lagi, makanan terutama, terus kita suapin lagi ke mulut, virusnya masuk kembali. Jadi Bunda nggak sembuh-sembuh gitu. Terus yang ketiga, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu, buang tisu pada tempat sampah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini yang keenam untuk Bunda yang
rajin atau sering bersih-bersih. Yang jarang bersih-bersih juga nggak apa-apa, ini tetap dilakukan. Jadi bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin. Nah, ini Bunda harus sudah mulai melakukan desinfeksi secara rutin pada permukaan dan benda yang sering disentuh. Tapi kalau misalnya yang sering disentuh itu anak dan suami, gimana? Harus didesinfeksi juga? Enggak ya, cukup Bunda cuci tangan, terus udah deh bisa sentuh mereka. Atau kalau Bunda habis beraktivitas, keluarga juga habis beraktivitas, itu silahkan mandi bersih-bersih kayak gitu. Terus yang ketujuh, gunakan masker medis. Jadi caranya itu dengan tutup mulut, hidung, dan dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Jadi biasanya kan masker medis itu berwarna hijau toska muda. Ada juga yang berwarna biru turkish. Whatever lah warnanya apa. Yang jelas cara memakainya itu dengan menutup dari hidung ke dagu. Jangan maskernya disimpan di hidung doang atau di dagu doang, itu nggak ada gunanya ya Bunda. Terus jangan lupa tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang bagian bawah dagu. Jadi yang kawat-kawat itu biasanya orang pakai terbalik ya. Orang juga bertanya, apa sih guna kawat itu ya? Itu untuk membentuk hidung. Jadi yang mancung silahkan ditekan-tekan di pinggirannya supaya mengikuti bentuk hidung Bunda, supaya udara nggak bebas masuk dari atas itu. Terus lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Jangan disentuh lagi masker bagian depannya, soalnya itu udah banyak virus dan polusinya. Terus cuci tangan pakai sabun seperti biasa, dan ini selalu memakai sabun kalau cuci tangan. Setelah itu buang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Jangan pakai ulang masker yang sudah dipakai. Jadi masker medis itu biasanya cuma dipakai sekali doang. Gunakan masker baru yang bersih dan kering. Masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan. Why? Karena lapisannya itu tipis Bunda. Jadi kalau masker medis itu dia ada layer-layer tertentunya yang bisa mencegah virus masuk ke saluran pernapasan. Beda ya sama yang kain, itu cuman one layer aja. Sok nulis. Nah, ini yang ke-8. Aduh, gambarnya so sweet sekali, didampingi Pak Suami. Jadi meskipun Bunda sama Pak Suami ngebet untuk periksa kehamilan, ya bisa ya ditunda dulu pemeriksaannya kalau tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan Bunda. Soalnya ini kan masih banyak virus yang bertebaran di luar, takutnya nanti Bunda menghirup atau tidak sengaja terpapar ya. Itu kan akan mengganggu kesehatan Bunda dan janin. Ini untuk tanda dan bahaya kehamilan ini bisa Bunda baca di buku KIA halaman 8 sampai 9. Nah, di sini juga saya sudah paparkan. Tenang aja yang nggak punya, yang masih gadis juga nggak apa-apa, ini belajar ya, persiapan untuk jadi ibu-ibu cerdas. Nah, ini dia tanda bahaya pada kehamilan. Tandanya itu Bunda merasakan muntah terus-menerus dan kurang nafsu makan. Terus demam tinggi, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Jadi kalau misalnya bengkak itu atau odem itu biasa ya kalau untuk ibu hamil, tapi ini kalau udah disertai dengan bengkak seluruh tubuh, terus sakit kepala disertai kejang, itu udah bahaya itu Bunda. Terus janin dirasakan kurang bergerak. Ini pada usia kehamilan yang harusnya janin sudah bergerak. Nanti akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Terus perdarahan pada hamil muda atau hamil tua, ketuban keluar sebelum waktunya, atau ini yang biasa disebut KPD, ketuban pecah dini. Terus masalah lain pada kehamilan apa ya?
Di sini ada menunjukkan gejala penyakit malaria seperti demam, menggigil, dan berkeringat. Terus terasa sakit pada saat kencing atau misi, atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Ini bisa tanda-tanda infection ya. Batuk lama lebih dari 2 minggu. Wah, ini udah meresahkan ya bun. Jadi kalau udah batuk sehari aja itu udah meresahkan. Terus jantung berdebar-debar atau nyeri di dada, diare berulang, sulit tidur dan cemasnya berlebihan. Asal jangan cemas aja ya, karena film drakornya mungkin belum tayang, itu cemasnya beda ya bun. Atau suaminya belum pulang kerja, itu juga cemasnya beda ya bun. Oke lanjut, yang ke-9 itu ini yang perlu bunda menghindari kontak dengan hewan seperti kelelawar, tikus, musang, atau hewan lain pembawa COVID-19, serta tidak pergi ke pasar hewan dulu. Ya kita tahu lah ya bahwa hewan-hewan ini adalah hewan yang diduga membawa virus corona. Jadi sebisa mungkin hindari kontak dulu, apalagi yang si musang ini ya, biasa ada yang melihara musang. Kalau bisa musangnya diungsikan dulu deh ke kebun binatang ya, atau ke penitipan hewan. Oke. Terus yang ke-10, bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan untuk menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia seperti hotline COVID-19 yaitu 119X9 ya, Inggris banget, untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP atau langsung ke RS rujukan untuk mengatasi penyakit ini. Yang ke-11, wow, ini ada gambar orang bepergian ya. Jadi sebisa mungkin bunda hindari pergi ke negara atau daerah yang terjangkit COVID-19. Bila sangat mendesak untuk pergi, diharapkan konsultasi terlebih dahulu pada spesialis obstetri atau praktisi kesehatan terkait. Jadi kalau bunda lagi bosan karena di rumah aja udah berapa bulan gak keluar-keluar, please deh dipikirin dulu kesehatan bunda sendiri dan janinnya. Jangan karena bosan aja terus pengen jalan-jalan ke luar negeri, apalagi ke daerah yang tingkat angka COVID-19 itu juga tinggi. Kalau bisa dibatasi dulu ya bun, dibatasi dulu. Terus yang ke-12, nah ini nih, rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 di media sosial terpercaya. Ini saya sudah paparkan media-medianya, ada kemkes.go.id, ada infocorona.makassar.go.id, ini untuk yang tinggal di Makassar ya, seperti saya, covid19.go.id, AIDS bukan covid19.go.id, coronavirus.jhu.edu. Aduh, susah. Ya, jadi ini ada 4 media yang bisa bunda cek untuk mengetahui perkembangan sejauh mana virus ini sudah menginfeksi manusia-manusia di masing-masing negara. Jadi jangan sampai bunda dapat berita hoax ya bun. Nah, yang ke-13, untuk pemeriksaan hamil pertama kali, jangan lupa buat janji dengan dokter agar tidak menunggu lama. Dan selama perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan, utamakan untuk tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum. Ya jangan lupa ya bun, maskernya tuh kayak yang digambar tuh cantik banget, maskernya warna pink lagi. Nah, ini yang ke-14, pengisian stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K di pandu bidan atau perawat atau dokter melalui media komunikasi atau medsos bisa. Selanjutnya yang ke-15, pelajari buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Duh, gambarnya so sweet banget didampingi Pak suami lagi.
Yang ke-16, ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya yang tercantum dalam buku KIA tadi, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Jadi bun, biasanya ibu hamil itu punya naluri sendiri loh, naluri keibuan. Dia tahu kapan dirinya merasa nggak enak badan, sakit, lemas, dan segala macam. Itu kalau udah curiga kayak gitu udah bun, silahkan dihubungi tenaga kesehatan ya. Terus yang ke-17, pastikan gerak janin diawali pada usia kehamilan 20 minggu. Ini sekitar bulan kelima atau pertengahan trimester kedua. Dan setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Jadi bunda bisa rangsang dengan memanggil janin atau mengelus-ngelus perut bunda, itu akan terasa gerakannya. Ya maklum ya, udah pernah melahirkan. Ya, 18. Nah, bunda diharapkan senantiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi selalu lengkapi gizi bunda dengan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa bunda juga harus rutin menjaga kebersihan diri. Jangan mentang-mentang di rumah aja terus mandinya jarang karena mager. Nah itu itu dihindari ya bun. Nah yang ke-20, ibu hamil diharapkan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil, yoga, pilates, aerobik, peregangan secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Yang ke-21, ibu hamil harus tetap minum tablet tambah darah atau FE sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Supaya apa? Supaya bunda terhindar dari yang namanya anemia atau kurang darah. Karena kalau bunda kurang darah atau anemia, bunda akan merasakan lemas dan tidak bersemangat dalam hidup ini. Selanjutnya yang terakhir, kelas ibu hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemi COVID-19. Nah itu aja ya bun, jangan lupa jaga diri dan janin ibu dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. See you.